Di sebuah bukit yang diselimuti kabut tipis, ada ratusan patung yang diam seolah menyimpan rahasia besar. Banyak yang melihatnya hanya sebagai batu. Tapi, tahukah kamu, setiap batu itu konon pernah menjadi bagian dari kisah cinta, kutukan, dan janji yang tak pernah selesai. Inilah legenda asal-usul Borobudur. Di masa ketika kerajaan-kerajaan besar berdiri di Jawa, tinggallah seorang pemuda bernama Raka, putra seorang pemahat batu. Raka dikenal sabar, teliti, dan memiliki kemampuan yang melebihi para pengrajin lain. Tangannya seperti tahu rahasia batu. Setiap pahatan yang ia buat tampak hidup, namun Raka menyimpan rahasia yang tidak banyak orang tahu. Ia jatuh cinta kepada Dewi Pramudita, putri seorang pangeran kerajaan. Dewi Pramudita lembut, bijaksana, dan murah senyum. Mereka sering berjumpa diam-diam di dekat bukit yang kini dikenal sebagai Borobudur. Di bukit itu, tanahnya subur, anginnya tenang, dan matahari pagi selalu jatuh tepat di tengah-tengah lembah seperti menyambut mereka berdua. Di tempat inilah cinta mereka tumbuh. Namun tentu saja, cinta itu tidak mudah. Pangeran, ayah Pramudita, ingin putrinya menikah dengan seorang bangsawan. Tidak mungkin ia menerima seorang pemahat batu sebagai calon menantunya. Setiap kali Pramudita menyebut nama Raka, pangeran hanya menggeleng. Putriku, dunia kita berbeda. Raka tahu hal itu. Tetapi ia tidak mau menyerah. Ia ingin membuktikan bahwa cinta dan ketulusan lebih kuat daripada garis darah. Suatu malam, Raka mendapatkan mimpi aneh. Dalam mimpi itu, sosok tua berjubah putih memanggilnya dari atas bukit. Raka, katanya, jika kau ingin mendapatkan restu, bangunlah sebuah mahakarya. Bangunlah sesuatu yang bukan hanya berdiri, tetapi membuat dunia berhenti sejenak untuk melihatnya. Ketika Raka terbangun, ia merasa sesuatu bergetar di dalam dadanya, seperti ada suara halus yang membimbing. Ia pergi ke bukit itu saat matahari baru terbit, dan di sanalah ia mulai menggambar bentuk pertama dari apa yang kelak menjadi Candi Borobudur. Dan sejak hari itu, ia mengukir batu. Hari demi hari, tahun demi tahun, teman-temannya ikut membantu. Para pemahat dari desa-desa sekitarnya bergabung. Mereka tidak tahu Raka membangun apa, tapi mereka merasakan semangatnya dan mengikuti. Pramudita sering datang diam-diam membawa makanan. Ia melihat Raka bekerja dari pagi hingga malam tanpa pernah mengeluh. Terkadang, ketika ia menyentuh batu yang sedang dikerjakan Raka, batu itu terasa hangat, seolah menyimpan harapan. Namun cinta besar memancing iri besar. Seorang bangsawan bernama Arya, yang juga mencintai Pramudita, merasa kedudukannya terancam. Ia membisikkan pada pangeran bahwa para pemahat itu hanya membuang waktu, bahwa Raka tidak pantas dekat dengan keluarga kerajaan. Ia bahkan menyebarkan rumor bahwa Raka menggunakan ilmu hitam untuk membangun bangunan aneh di bukit itu. Perlahan, pangeran mulai ragu. Suatu hari, ia memerintahkan Raka menghentikan pekerjaannya. Batu-batu itu tidak akan mengubah apapun, katanya tegas. Kau tetap tidak bisa bersama putriku. Raka menunduk, tetapi ketika ia berjalan kembali ke bukit, angin berhembus lembut, dan suara dari mimpinya kembali terdengar. Teruslah, karena ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang masa depan. Raka pun terus bekerja, bahkan ketika pasukan kerajaan dikirim untuk mengusir para pemahat. Batu-batu di bukit itu tiba-tiba menjadi terlalu berat untuk dipindahkan, seolah bumi sendiri memegangnya erat. Pangeran mulai merasa bingung, apa sebenarnya yang ia bangun. Hingga suatu pagi, setelah bertahun-tahun, bangunan itu selesai. Bukit itu berubah menjadi bangunan raksasa bertingkat-tingkat. Ratusan patung berdiri diam, seolah memandang ke arah langit. Relief-relief terpahat dengan detail yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa dalam waktu singkat. Ketika pangeran berdiri di puncaknya, melihat matahari menyinari setiap sudut batu, ia terdiam. Keindahannya membuat hatinya luluh. Pramudita memandang ayahnya dengan penuh harap, dan pangeran perlahan menatap Raka yang penuh debu dan peluh. Kau membangun ini, untuk apa? Dengan napas berat, Raka menjawab, untuk menunjukkan bahwa cinta mampu menggerakkan sesuatu yang bahkan dunia tidak berani bayangkan. Pangeran terdiam lama, lalu ia berkata dengan suara lembut, jika cinta sekuat ini, maka aku tidak pantas menghalanginya. Dan pada hari itu, Raka dan Pramudita mendapatkan restu. Namun sebelum perayaan dimulai, Raka naik ke puncak Borobudur seorang diri. Ia menatap batu-batu yang telah menjadi bagian hidupnya. Tiba-tiba, angin berputar lembut, dan sosok berjubah putih muncul lagi. Terima kasih, Raka, katanya.
Kau bukan hanya membangun candi, kau membangun cahaya bagi masa depan. Ketika sosok itu menghilang, Raka sadar Borobudur bukan sekadar bangunan. Ia adalah doa, cinta, usaha, dan harapan yang terukir selamanya dalam batu. Dan begitulah, legenda ini turun-temurun diceritakan, bahwa Candi Borobudur lahir dari cinta yang tidak menyerah, dan dari tangan seorang pemuda yang percaya bahwa sesuatu yang indah bisa mengubah hati siapapun.